saja tiba ketika mendapat pesan dari Mina yang memintanya untuk datang ke kantin kampus. "Ajiuna, kau di sini juga rupanya," sapa Ian begitu menemukan Ji-un sudah duduk manis di sana. Ian segera mengambil posisi duduk di samping Mina yang tengah mengunyah keripik kentangnya, sedangkan Ji-un duduk di seberang meja. "Kebetulan kelasku belum dimulai," jelas Ji-un. "Bagaimana keadaan Ibu Taehyung?" "Jaehyung bagaimana?" "Aku sangat merindukannya. Seandainya saja mereka dirawat di rumah sakit yang sama," lanjut situ. "Keadaan Jaehyung masih sama seperti terakhir kali kau menjenguknya," ucap Ji-un. "Bagaimana kalau nanti sore kita pergi menjenguk Jaehyun?" Mina tiba-tiba menawarkan hal tersebut. "Aku akan bicara pada Taehyung agar ia dapat menjaga hubungan ini sementara waktu selama aku pergi," balas Ian setuju. "Ada berita baik dan buruk di sini. Pilih salah satu yang ingin kau dengar terlebih dahulu," balas Mina. "Aku hanya ingin mendengar berita baik di sini tanpa ada berita buruk," ucap Ian. "Mana bisa begitu? Karena kau tak ingin memilih, maka aku akan memberitahu berita dariku terlebih dahulu." Mina sekarang mengangkat tangan kirinya. Tak seberapa tinggi membuat Ian secara refleks memfokuskan pandangannya di sana. "Kalian lihat ini?" tanya Mina. Awalnya Ian pikir jika Mina hanya mengejainya, namun anggapan itu berubah ketika melihat sesuatu yang melingkar di jari manis gadis itu. Ji-un segera menebak koran Park Jimin. "Ya, tepat sekali," setelah Mina. "Jimin sudah melamarku kemarin malam. Ini cincin yang ia berikan padaku." Mina tertawa lepas melihat reaksi para sahabatnya. "Karena aku sudah dalam suasana bahagia, maka kalian boleh memesan makanan apapun yang kalian mau, biar aku yang bayar." "Aku juga mau. Makanan di sini sudah sangat membosankan," tambah Ji-un. "Baiklah, terserah kalian saja, asalkan kalian senang," balas Mina setuju yang membuat senyum Ian semakin mengembang. "Ji-un yang akan mengatakan hal ini padamu," lanjut Mina yang membuat Ian segera mengalihkan tatapannya pada Ji-un. "Ji-un, ada apa? Katakan padaku," pinta Ian tak sabar. Kedua mata Ian terbelalak mendengar kabar tersebut. "Ayah memintaku untuk pulang ke kediaman mereka yang ada di sana. Aku harus melakukannya. Bagaimanapun juga aku sudah sangat sering membangkang. Aku tidak bisa menolak hal ini," jelas Ji-un. Bagaimanapun juga, bisnis yang dijalankan oleh ayah dari Ji-un ini sedang berkembang besar di sana. Beberapa hari yang lalu, Bibi Lee juga sudah menyusul untuk menetap tinggal di sana. "Sayang, kapan kau bangun? Jungkook masih betah mengusap rambut Bibi Taehyung yang tak sedingin. Dokter mengatakan gadis itu koma, seolah tak peduli pada rencana pernikahan mereka 2 minggu ke depan." Jungkook tidak akan menyerah dan tetap yakin akan ada suatu keajaiban yang akan membuat Jaehyun terbangun dari tidur panjangnya.
Ayah Raja Jungkook, Jun Jaehyun tidak akan suka melihatmu dalam keadaan kacau seperti ini. Makalah lalu bersihkan dirimu. Aku yang akan gantian menjaga Jaehyun di sini. Aku juga di situ setelah melihat Jungkook tampak tak ada niatan untuk beranjak dari sana. Jiun tersenyum ketika tangan Jungkook mulai terlalu untuk meraih paper bag tersebut. Aku tutup Jaehyun sebentar, mintanya lirih. Kau tenang saja, aku tidak akan pergi kemanapun sebelum kau datang, balas Ji-eun. Jiun merasa iba setiap kali melihat wajah lelah Jungkook yang menunggu Jaehyun sepanjang waktu. Juga kenyataan mereka akan segera melangsungkan acara pernikahan dalam waktu dekat ini. Lelaki itu banyak melibatkan Jiun dalam mempersiapkan segalanya, karena kondisi Jaehyun yang lemah dan tak memungkinkan untuk melakukan kegiatan melelahkan semacam itu. Air mata Jiun jatuh menetes begitu saja, namun segera ia hapus ketika melihat Jungkook yang baru saja keluar dari kamar mandi dan tampak lebih segar setelah cuci muka. Mengapa kau sangat baik padaku? Kau tahu sendiri, aku sudah sering kali menyakiti perasaan orang lain. Aku bahkan berpikir tidak pantas menerima segala kebaikan darimu. Siapa yang kau sebut orang lain? Annie N, Jun Jaehyun, atau aku? Tajang dengan segera. Yaitu kalian semua. Maaf. Kau harus percaya jika kami semua sudah memaafkanmu. Kau dan Annie N adalah sahabatku. Aku tidak pernah berharap hubungan kalian menjadi buruk selamanya. Meskipun hal yang kau lakukan kemarin adalah sebuah kesalahan fatal, ucap Ji-eun. Aku akan menjadi orang yang egois jika terus menyimpan amarah ini padamu juga. Saat itu, aku hanya meminta kejujuranmu. Mungkin waktu itu kau tidak menyadari jika telah mempermainkan perasaan dua gadis yang kau cintai. Sekarang keadaan sudah membaik. Kau harus bahagia bersama Jaehyun sementara Yen tengah berusaha membuka hatinya untuk Taehyung. Jaehyun panjang. Ya, aku harap mereka dapat bahagia, tanggap Jungkook agak tak ikhlas. Tidak mungkin ia bisa melupakan serta mengikhlaskan Yen cepat itu. Kau sudah ingin pulang? Biar aku antar. Aku akan meminta seorang suster untuk menjaga. Bukan, salah Ji-eun yang membuat dahi Jungkook mengenit heran. Bulan depan aku akan pulang ke Cina, di kediaman baru kedua orang tuaku. Jungkook tampak terkejut mendengar berita itu. Kenapa mendadak sekali? Tidak Jungkook kedua orang tuaku sudah memintanya bahkan sebelum kami memiliki hunian tetap di sana. Tapi aku baru menyetujuinya akhir-akhir ini. Bukan tanpa alasan Jungkook mengatakan hal tersebut. Sebelum sakit, Jaehyun pernah menempuh pendidikan serta mendapatkan pekerjaan di Cina. Setidaknya nanti setelah menikah, aku berpikir untuk memulai kehidupan yang lebih baik di sana, tapi bukan berarti persahabatan kita berakhir sampai di sini saja kan? Tanya Jungkook. Tentu saja tidak, kalian semua tetap sahabatku, balas Ji-eun. Aku jalan duluan ya, takutnya yang Moni bangun sebelum kita sampai di sana. Beliau pasti akan gelisah karena tak menemukan seseorang di dekatnya, ucap Yen. Mengaku setuju. Aku tidak akan lama dan segera datang menyusulmu, balasnya sembari menjauh dengan ponsel yang menempel di telinganya.
Mempercepat langkahnya setelah mereka berpisah di koridor. Kristi mengelit heran menemukan pintu kamar rawat Taiha tidak tertutup dengan sempurna. Ian mendorong pintu lebih lebar ketika mendengar suara rintihan dari dalam. Kristi terbelalak melihat sosok gadis lain telah menjatuhkan sebuah gelas berisi air hingga pecah di sana. Sementara raut wajah Taiha tampak sangat ketakutan. Ian berjalan mendekat dengan perlahan. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya penuh curiga. "Aku hanya menyenguknya." Gadis itu menatap Taiha tajam, mengabaikan wanita parubaya itu yang kini terlihat semakin bergetar ketakutan. "Kau mengusirku?" tanya Yeon sinis. "Tatapan dingin itu kembali ia layangkan pada Taiha. Nyonya Park, bukankah kemarin kau berjanji akan membawa Taehyung kembali padaku?" Ian tak lagi terkejut mendengar itu. Sekarang ia tahu alasan mereka sering kali bertemu. "Apa kau tahu bagaimana perasaanku ketika Taehyung mengatakan mereka akan segera menikah?" Yeon mendekati Taiha sementara Ian mengikutinya di belakang, sekedar berjaga-jaga jika ada hal buruk yang akan Yeon lakukan. Ia belajar dari pengalamannya sendiri. Jo Yeon tidak setenang kelihatannya. Ian sudah kemas ingin segera menyeret Yeon keluar dari ruang rawat TH, namun ia tidak boleh gegabah. Sekali saja melakukan kesalahan, maka bukan hanya ia saja yang akan celaka, melainkan nyawa TH juga akan menjadi taruhannya. Perasaanku berubah sangat buruk saat itu, tapi sekarang semuanya sudah terbalas, bukan? Kau membuatku sakit di sini. Yeon menunjuk dadanya sendiri, dan aku sudah membalasnya dengan sakit di sekujur tubuhmu. Senyum penuh kepuasan itu tergambar jelas di bibir Yeon. Apa ini Jo Yeon? Sebuah pengakuan? Ian tak lagi merasa ragu jika Yeon benar-benar pelaku di balik kecelakaan yang Taeha alami. Cukup sampai di sini saja, aku tidak akan memaafkanmu kali ini. Yeon tampak begitu marah dan muak mendengar suara Yeon. "Bicara sekali lagi, maka aku pastikan benda ini akan melukainya hingga mati." Gas itu memberikan tatapan dingin menusuk pada Taeha. Ian segera bungkam. Ini jelas bukan hanya sekedar ancaman semata. Apalagi posisi Yeon yang Taeha tahu dekat. Sebelum Ian berhasil mencegahnya, benda tajam itu pasti sudah menusuk Taeha terlebih dahulu. Sebenarnya aku tidak termasuk dalam daftar seseorang yang ingin aku lenyapkan dari permukaan bumi ini. Tapi kelancangan membuatku marah. Aku memohon padaku untuk merebut Taehyung kembali. Berkata segalanya akan menjadi mudah di tanganmu. Kau hanya seorang wanita sombong. Satu rekaman saja sudah bisa dipastikan Taeha akan celaka. Tidak perlu terburu-buru karena kau juga akan mendapat gilirannya nanti setelah aku mengantarkan wanita ini ke neraka. Bacaan kelas itu terlempar setelah Ian berlari dan mendorong tubuh Yeon hingga garis menabrak tembok ruang rawat TH. Yeon bergerak maju seperti hendak membalas, membuat Ian menjadi lebih waspada dan melangkah mundur. Gumam Yeon lirih tanpa diduga garis itu hanya berjalan melewatinya begitu saja keluar dari kamar rawat dengan langkah tergesa. Ian mengikuti langkah Yeon hingga di ambang pintu, memastikan gadis itu sudah benar-benar pergi. "Tidak apa-apa, Moni, dia sudah pergi." Ucap Ian menenangkan TH yang tampak sangat ketakutan. Wanita parubaya itu terisak pelan dengan tubuh gemetaran. Suara pintu terbuka membuat Ian segera menoleh waspada, mendesah lega ketika menemukan Taehyung berjalan masuk ke dalam. "Astaga, kenapa kau lama sekali? Moni hampir saja celaka," serbu Ian dengan segera. Taehyung mendadak terserang panik melihat raut tegang Yeon. Tatapan ketakutan TH juga keadaan kamar yang berantakan. "Ada apa? Apa yang sudah terjadi?" tanya tak sabar.
ceritakan lagi padamu nanti, tapi sebelum itu bisakah kau panggilkan dokter untuk datang kemari? Aku rasa Moni membutuhkannya, pintai N. Mengerti jika sang ibu memintanya untuk tinggal, tak ingin semakin mereka dan membalaskan kamu dengan TH. Moni, aku harus pergi Seven. TH menatap keduanya secara perhatian. Senyum samar terbentuk bibirnya, titik itu juga yang tahu jika ia telah diterima.